Dari hobi jadi jualan di tempat, ide jadi beraksi, dan mimpi jadi nyata bersama. Kedua itu bagaimana sih orang kakak menemukan ide usaha yang kakak daftar ke PMB? Idenya awalnya saat itu saya lihat peluang ya, peluang pada saat COVID itu kan pertama, pada saat COVID saya lihat peluang kan ada PSBB itu nggak boleh kemana-mana, jadi masyarakat ke rumah aja, di rumah aja gitu kan. Tapi saya lihat nih, ke pasar juga sepi gitu kan. Pasar kan kebetulan rumah saya dekat pasar di Kota Palembang. Nah jadi kok sepi pasar gitu ya, ini peluang bisnis. Lihatnya nih di luar Palembang tuh udah ada, kayak di Jogja itu udah ada sayur box yang buat itu kan, konsepnya sama. Jadi ambil dari pedagang pasar, dari petani buat ternak gitu kan, dijual di platformnya mereka gitu kan. Nah coba-coba awalnya buka platform dulu, buat aplikasi dengan modal seadanya, modal sendiri tentunya, modal kebetulan saya juga hobi desain juga kan, kecil-kecilan, sederhana lah, desain sederhana gitu kan. Dari situ mulai iklan Facebook, iklan, belajar-belajar digital marketing lah, Facebook Ads gitu, Google Ads gitu kan, Instagram Ads. Nah dari situ awalnya sih ya seperti saya bilang tadi, 1 bulan itu cuma kayak 1 pesanan. Nah setelah kenal iklan gitu kan, gitu akhirnya seminggu tuh udah ada kayak 5 pesanan, terus berkembang gitu, akhirnya dikenal gitu sih. Dari awalnya dari melihat peluang di mana COVID pada saat itu kan gitu. Berarti dari peluang dari kondisi juga ya? Iya, kondisi juga. Dan berarti inspirasinya dari situ. Jadi, nah untuk memilih nama produk kakak ini dari mana? Sayurmi ya. Sayurmi itu sebenarnya terlintas aja di pikiran pun, kayak kalau sayur pun sayur aja gitu kan, kayak SAYUR kayak biasa aja gitu kan. Mungkin sayurmi agak dilebay-lebayin dikit gitu kan. Sayurmi ya. Mie dia mie itu mungkin saya gitu kan. Nah, jadi sayur saya biar mudah diingat gitu. Logonya juga jadi mudah kan, kayak sayurmi S aja gitu kan, biar mudah diingat juga. Sederhana tapi sangat bagus ya kak, luar biasa. Dan nih KKN dua, kalau dari aku sendiri itu kebetulan karena foldernya waktu itu yang mengajukan nama budaya Hasa, dan kebetulan aku belum ikut di situ. Nah kalau budaya Hasa itu sendiri seperti yang aku bilang, ada artinya. Budaya itu ya kebudayaan, Hasa itu kebahagiaan. Jadi budaya Hasa itu adalah hampers, di mana yang membawakan kebahagiaan untuk masyarakat sekitar dengan mengambil unsur dari kebudayaan Sumatera Selatan. Nah kan jarang tuh kan ada hampers yang membawakan unsur kebudayaan. Biasanya kan kita hampers biasa itu kayak hampers buah, hampers kue-kuean. Nah kalau kami sendiri itu ada 4 produk unggulan, yaitu hampers clay homemade, yaitu ornamen clay dengan kawat yang dibalut dengan clay itu sendiri. Lalu yang kedua ada hampers stick atau kardus, seperti namanya, yang berasal dari ornamen kardus atau stick. Lalu yang ketiga itu ada hampers miniatur mini, dan yang keempat ada hampers kue tradisional seperti kue apem dan kue 8 jam gitu. Berarti dari budaya mereka. Iya. Berarti orang-orang itu lebih mengembangkan budaya di Sumatera Selatan. Betul. Wah, keren banget ya narasumber kita. Terus ini ya, bagaimana sih proses pendaftaran PMP secara umum itu? Prosesnya itu daftar online kan, daftar dari Google Form, dari online, terus nanti diumumin, terus kalau nggak salah ini juga nggak sih, kita ngajuin proposalnya langsung ke PAK kan, PAK terus udah kalau prosesnya gitu. Yang penting teman-teman ini buat proposalnya itu yang baik, yang jelas gitu, kemana arah keuangannya gitu kan, apalagi cash flow-nya tuh mau untuk apa sih uang-uangnya gitu, dananya itu buat apa, biar jelas gitu, dan paling dia juga bisa nerima lah gitu kan, dan bisa masuk lah didanai atau proyek PMB gitu. Berarti intinya dari proposal ya.
Iya, dari proposal itu udah harus jelas, apalagi di bagian keuangannya juga harus jelas, terus harus ada inovasi produknya tentunya ya, harus ada inovasi ide-ide baru lah gitu. Gitu. Terus itu ada kesulitan nggak Pak dalam mengolah proposal itu? Kesulitannya mungkin ya di keuangannya ya. Keuangannya harus harus benar-benar tepat nih, harus ini berapa, ini berapa, harus pembagian itu harus tepat kan, entah itu untuk operasional, untuk marketing, untuk branding dan lain-lain sebagainya, untuk bahan baku juga bisa kan teman-teman saya gitu. Dari MB, kalau aku sendiri itu kesulitan yang aku hadapi waktu itu mungkin karena aku pertama kali kerja gitu kan, mungkin kalau Kak Kiki mungkin udah aku bisa dibilang udah biasa gitu kan. Ini karena kalau kemarin tiba-tiba terjadi gitu ya, mungkin aku bingung gitu, ini harus mulai dari apa dulu ya. Mungkin aku pernah waktu itu bolak-balik ke BA atau ke fotokopian, terus larangan BD3 itu menurut aku suatu hal membuat capek, walaupun dibilang sepele, tapi itu kalau kerasa dari aku itu capek banget gitu. Dan kalau untuk kesulitan dalam laporan proposal itu mungkin kayak sama yang bilang Kak, tapi dari segi keuangan itu kita harus balancing dari segi produksi, dari segi pembiayaan untuk sponsornya, marketingnya gitu. Oke, berarti ini buat cara pendaftaran itu cuma proposal aja ya, berarti intinya. Nah, selanjutnya itu kan apa saja sih tahap yang dijalani setelah lolos dari pembahasan proposal itu? Apa sih tahap-tahapnya setelah itu? Ya, setelah lolos ini Ya setelah lolos didanai misalnya gitu ya, ya tentunya teman-teman harus bertanggung jawab dengan dana itu ya, harus menjalankan bisnis, apa yang ada dalam proposal itu harus dijalankan. Terus ya namanya bisnis kan kita nggak tahu ya kedepannya, entah bisa nggak bisnis itu nggak jalan lurus gitu kan, pasti ada naik turun gitu kan. Jadi itu yang penting dia bertanggung jawab terhadap dana dan buat laporan kemajuan kan, ada laporan akhir juga gitu kan, dia bertanggung jawab nih teman-teman. Sama kayak yang bilang Kak Sisi, setelah pemberitahuan pengumuman lolosnya PMW itu kita sebagai tim itu harus bertanggung jawab sama apa yang telah kita ajuin ke pihak industri juga, ke pihak penyelenggara, karena nanti bakalan ada laporan pertanggungjawaban dari proposal yang kita ajuin tadi gitu. Jadi nggak bisa semata-mata ngajuin terus nggak dilanjutin atau dibohongi atau dipalsuin itu nggak ada istilah itu. Jadi kita benar-benar harus pertanggungjawabin apa yang kita ajuin pada awal itu harus digunakan secara baik-baik. Ini Kak, dalam penjelasan Kakak pasti menghadapi tantangan dan dampaknya. Ini apa sih tantangan yang Kakak hadapi selama menjalankan PMB? Setelah menjalankan PMB atau usahanya? Iya. Usahanya ya. Kalau usahanya ya ditipu orang, ditipu pelanggan. Jadi dia bayar tapi katanya pakai transfer gitu kan, transfer ternyata bukti transfer palsu. Gitu kayak apa-apa lah, soalnya makanan kan mungkin butuh makan gitu kan, ya nggak apa-apa, nggak diperpanjang. Juga ada lagi problem karena kita website terus aplikasi gitu kan yang butuh terus dikembangin, terus butuh program dan lain sebagainya. Itu tuh kemarin tuh sempat ada aturan baru dari Play Store gitu. Nah, tempat kami tempat kami upload aplikasi di Play Store itu, developer kami bisa disebut juga, itu tuh mengalami masalah. Jadi imbasnya juga kena ke Sayurni gitu. Jadi kami sekarang lagi untuk permasalahan itu kami bangkit lagi dan sekarang ingin membuat website sendiri yang dimana nantinya akan terhubung ke WhatsApp gitu. Jadi pemesanan dari website tapi hubung ke
WhatsApp ya. Secara otomatis ya. Saya otomatis itu jadi motif sih. Waktu jadi aplikasi ini orang sendiri ya, Bang? Iya, kemarin tuh aplikasinya buat sendiri sama teman kan, ada tim anggota gitu kan. Nah, uploadnya itu di developer, tapi nah developernya itu kami tuh nggak kenal. Nah, jadi developer kami tuh dimasukin kayak ada juga aplikasi masuk di developer kami itu aplikasi judi online ternyata. Jadi se-developernya itu kenal semua, jadi kami juga kenal gitu kan. Itu sih harus lebih, ya itu menjalani bisnis gak semudah itu memang kan. Turun, padahal itu pelanggan yang daftar di aplikasi itu udah hampir 700-an pada saat itu kan. Akhirnya ya untungnya ya untuk teman-teman bisnis itu wajib harus simpan database pelanggan. Nah, jadi dimana itu tuh fungsinya untuk kita misalnya kayak jadi masalah tadi kan, kita perlu update pelanggan. Ini loh Kak, kami ada produk baru, aplikasi baru gitu. Ini loh Kak, promo juga bisa gitu sih. Berarti menjaga data aplikasi pelanggan juga. Database pelanggan kan memang ada telepon, alamat dan lain sebagainya. Dari Kak Angel, gimana nih Kak tantangan terbesar dalam menghadapi kewirausahaan ini? Kalau tantangan terbesar aku mungkin ini ya, ngebedain waktunya gitu loh. Waktu itu aku lagi UAS, kan di satu saat juga ada lomba itu ke Palembang, dan sekarang aku UASnya di Indralaya gitu kan. Jadi agak susah nyeimbangi gitu waktunya. Gimana aku bisa sampai di tempat di Palembang itu waktu jam saat aku lagi UAS gitu. Tapi untungnya dibantu sama teman-teman aku yang ada di Palembang juga. Mereka ikut juga nyempatin waktu buat membantu kegiatan di sana. Dan ya puji Tuhan juga dapat terselesaikan dengan baik. Jadi kan bisnis seorang kakak ini kan pasti masih berjalan. Tapi apakah bisnis seorang kakak ini masih kakak yang megang atau sudah bisa sama awal juga? Untuk sekarang kita tetap ya, saya masih yang memegang, yang mengelola, dan juga masih terus belajar ya cara mengembangkan bisnis yang untuk lebih baik lagi, tentunya lebih besar lagi gitu loh. Ya intinya ya jangan harus jangan berhenti belajar lah gitu kan, untuk bisnis ini belajar terus gitu. Untuk mengembangkan Ya dari segi sistem operasionalnya, dari aplikasinya dan lain sebagainya, dan belajar lagi lah pokoknya marketingnya, belajar lagi gimana sih cara memasarkan produk. Kita udah punya produk nih tapi nggak tahu pasarnya gimana, itu kan percuma gitu kan. Jadi kita harus tahu target market kita tuh butuh apa. Dan sempat kemarin di skripsi saya juga mengangkat sayur ini, jadi kami riset bagaimana kelas sosial itu mempengaruhi preferensi konsumen gitu. Jadi dari kelas sosial atas, sosial tengah, sosial bawah tuh bagaimana sih preferensi mereka tuh dalam pembelian produk di sayur ini, entah dia tuh banyak beli produk daging atau apa. Nah itu kan sudah kita dapat datanya dari data riset pelanggan. Nah nanti tuh bisa untuk bisnis lagi gitu. Nah itu perlunya riset sebenarnya gitu kan. Ya terus belajar aja sih. Berarti dari wirausaha itu bisa mengangkat dari bisnis itu sih? Iya, kebetulan udah alhamdulillahnya udah selesai dengan wisudanya gitu kan. Jadi sayur minggu kemarin sempet nggak lihat, kalau mau lihat di Instagram itu sempet nggak upload lama banget, udah nggak upload konten gitu kan. Ya karena saya itu harus fokus gitu. Kita tuh harus fokus yang mana kewajiban yang harus diselesaikan dulu gitu kan. Jadi ya saya ini berjalan, tetap ada pesanan, tetap ada orderan, tapi ya konten-konten itu di stop dulu lah. Jadi skripsi dulu, fokus. Jadi teman-teman kalau memang agak susah sih, mahasiswa juga wirausaha gitu kan, jadi membaginya itu memang susah. Jadi gitu, jadi harus lihat dulu nih mana kewajiban, selesai dulu kewajiban, baru ke wirausaha.